Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah pemrograman web, informatika angkatan 2018 Fakultas Teknik. Kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah pemrograman web dengan judul Sistem Pemesanan Ruangan pada Kafe Berbasis Website. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Taufik Saiful Ardi sebagai ketua, yang kedua ada Nur Madia, yang ketiga ada Rizky Agustina, yang keempat ada Rinda Lailatul Arofah, dan yang terakhir ada saya sendiri, Feti Nur Anissa Walangitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Madia. Selanjutnya adalah fungsional dan non-fungsional pada pembuatan website. Fungsional. Yang pertama, user dapat melakukan login dan regis pada website. Yang kedua, user dapat memesan ruangan pada website. Yang ketiga, user dapat memesan minuman pada website. Yang keempat, user dapat memesan makanan pada website. Selanjutnya, untuk admin dapat melakukan login pada website. Admin dapat mengelola database ruangan pada website. Dan yang terakhir, admin dapat mengelola database pesanan pada website. Untuk non-fungsionalnya ada 3. Pertama, website dibangun menggunakan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan PHP. Kemudian, tampilan website dibangun menggunakan CSS. Dan yang terakhir, website dibangun menggunakan aplikasi Visual Studio. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai website yang telah dibangun. Jadi dalam web kami ini menggunakan 3 bahasa. Yang pertama adalah PHP, kedua adalah JavaScript, yang terakhir adalah HTML. Jadi untuk penyusunan website ini menggunakan 3 bahasa tersebut dikarenakan itu sangat mudah digunakan. Kemudian untuk dari codingan-codingan ini, dari tim kami mengambil codingan itu ada yang mengambil referensi dari Google dan ada yang mengambil dari referensi komunitas. Nah, jadi misalkan kita membuat web basis pemesanan kafe ini, kita ini punya namanya pandangan berbeda-beda tentang namanya source code-nya. Jadi untuk source code-nya ini hasil gabungan antara tim kami. Kemudian untuk JavaScript ini, jadi fungsi JavaScript ini apa? Jadi fungsi JavaScript ini hanya untuk menampilkan list makanan, menampilkan list order atau list pesanan, dan terakhir adalah list yang digunakan nanti untuk menyimpan data makanan dan pesanan tersebut. Jadi JavaScript ini adalah tambahan saja, tambahan dalam pembuatan website kami yang fungsinya itu adalah untuk menyimpan data-data pesanan dan list menu yang dipesan oleh konsumen atau pelanggan. Untuk dari website ini, website kami menggunakan PHP versi sekarang, bukan versi yang kelima, karena versi sekarang itu udah bisa namanya memperbaiki bug dari kesalahan versi sebelumnya. Jadi untuk script kode kami ini kami buat menggunakan PHP natif, PHP yang mudah dimengerti dan struktur codingnya itu rapi gitu, maksudnya teratur gitu, antara mana CSS, mana JavaScript. Kami menggunakan namanya folder. Jadi kita menggunakan folder pemisahnya itu mana file CSS, mana file JS. Kalau misalkan kita menggunakan namanya folder, nanti bisa berantakan tuh namanya struktur codingan mana yang JS, mana yang PHP. Kalau menurut dari saya sendiri, keluhan tim kami dalam membuat website ini cukup beragam. Ada yang pertama bugnya di pesanan, kemudian ada yang bugnya di home page, dan kemudian itu bugnya itu udah kami selesaikan atau udah kami kerjakan. Dan ada yang mengambil referensi bug itu dari Google juga. Sekian dari script saya. Kemudian untuk running program akan dilanjutkan oleh Rinda. Ya, untuk yang pertama running program kita masuk ke ruangan. Kemudian kita login sebagai admin dulu.
Nah, di sini admin bisa melihat pesanan-pesanan ruangan yang ada. Kita bisa menghapus salah satu. Coba hapus. Yang Rizky Agustin aja. Yang bawah. Nah, jadi di sini tinggal 2 ya. Kemudian kembali lagi ke home. Masuk ke ruangan lagi. Kita buat akun. Tuh ada Nadia di situ. Ya, PT. Kemudian kita masuk sesuai akun yang kita buat tadi. Nah, di sini ada pilihan untuk ruangan-ruangannya. Ada rating table, family table, dan VIP. Coba kita pilih yang family table. Klik add. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan nama kita, nama orang yang pesan, kemudian email, tanggal yang kita gunakan untuk memesan tempat tersebut, bukan yang kita gunakan. Tanggal yang kita inginkan untuk memesan tempat tersebut. Kemudian jamnya, dan untuk berapa orangnya kita tentukan. Ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kemudian kita klik submit. Nah, setelah itu jika sudah muncul struktur seperti ini, kita bisa men-screenshot dan ketika kita sudah sampai di kafe, kita bisa serahkan ke kasirnya. Oke, kita klik kembali. Kita masuk ke coffee. Untuk ini adalah tampilan pesanan kita, makanan-makanan atau kopi-kopi yang ada terdapat di kafe kita. Coba kita klik satu yang African blend. Yang ketiga, kita klik order now. Kemudian kita masukkan produk yang akan kita pesan tadi. Jumlah pesanan kita. Kemudian username yang kita buat tadi, dan alamatnya, alamat kita. Lalu kita klik submit. Pesan-pesan kita akan masuk ke dalam order list. Kemudian kita bisa masuk ke support. Di sini kita bisa berikan keluhan atau komentar-komentar tentang kafe ini. Misalnya kita berikan komentar, kemudian klik submit. Nah, komentar kita akan masuk di dalam situ. Kemudian kita bisa ke About Us. Di sini terdapat penjelasan tentang kafe kita, kemudian kontak-kontak yang bisa dihubungin, dan nama anggota kelompok kita. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh PT Nur Anissa.
Ya, jadi kesimpulan dari program yang kami buat ialah program ini dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat umum, juga kita sebagai mahasiswa dalam melakukan pemesanan sebuah ruangan di kafe. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.